حبيب الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين لا توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غم بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال مبدئا بلا مثال. فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ويا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد para hadirin wal hadirat jamaah majlis ilmu Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami muliakan Ayahanda Kiai Haji Ghazali Musannif mata'ana Allah bi tuli hayatih wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan orang tua kita, ayah kita, guru kita senantiasa diberikan banyak umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehat wal afiat fi taatillah wa taati Rasulillah, dan semoga bisa memberikan kepada kita manfaat dengan ilmu beliau di dunia maupun di akhirat amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini adalah kajian kitab Al-Miftah li Babil Nikah, kitab yang disusun oleh seorang ulama besar dari
kota Tarim Hadramaut, Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, ayah dari Al-Habib Umar bin Hafidh, ya. Dan beliau adalah murid dari Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, lulusan Rubat Tarim. Ini beliau termasuk karangannya adalah kitab Al-Miftah, pembahasan tentang hukum pernikahan. Terakhir pembahasan kita membahas tentang masalah-masalah di mana wali itu berpindah, wali nikah pindah ke orang setelahnya apabila ada beberapa penghalang, ya. Wa asyratun sawalibul wilayah fiskun wa kufrun wasiba li ghayah, itu di antaranya adalah kemarin udah kita bahas tuh, apabila walinya kafir, apabila walinya masih kecil, maka nggak berhak jadi wali. Dan beberapa pencegah-pencegah yang ada 10 jumlahnya, kalau dia nggak bisa jadi wali, maka pindah ke orang ke wali berikutnya. Bapaknya gila, pindah ke kakeknya. Kakeknya kafir, naudzubillah, pindah ke saudaranya, laki atau laki, bapak abangnya atau adiknya yang laki-laki. Enggak juga anaknya abang, enggak juga paman, enggak juga anaknya paman, begitu seterusnya. Kalau ada penghalang, ya 10 masalah. Ini pindah ke orang yang berikutnya, orang yang lebih jauh derajatnya. Nah, sekarang pembahasan kita, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin, radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu as-suwar allati yuzawwiju fiha al-hakim. Ada beberapa masalah di mana pernikahan ini yang menjadi walinya adalah wali hakim. Nah, kalau tadi walinya wali yang lebih jauh, kalau sekarang walinya wali hakim. Ada berapa permasalahan ini dikatakan di sini? Yuzawwijul hakim, boleh menikahkan atau mengawinkan siapa seorang hakim, wa huwa sultan. Yang dimaksud hakim di sini adalah sultan, ya, raja atau presiden. Kalau di kita ya Pak Jokowi, gitu ya. Au naibuhu, atau wakilnya, ya. Wakilnya ini bisa siapa saja, bisa wakil presiden, Pak Ma'ruf Amin, ya. Yang wakil ini bisa min wazirin, berupa menterinya dia, menteri agama misalnya. Au qadin, atau seorang qadi, seorang hakim pengadilan, hakim KUA. Au mutawalli uqudil ankiha, atau penghulu, orang yang diberikan kepercayaan untuk melaksanakan akad nikah. Ini dia bisa menjadi wali kapan? Fi 20 suratan, dalam 20 masalah. Nazamaha, telah menyusun 20 masalah ini siapa? Al-Imamul Allamah, seorang imam Al-Allamah yang banget alimnya. Nah, kalau udah dikatakan alim, beda sama allamah. Kalau alim pintar cuma dalam satu bidang ilmu saja, 2 bidang ilmu alim. Tapi kalau sudah dikatakan allamah, ini banget alim, sangat alim, berarti menguasai semua jenis fan ilmu. Nah, ya. Siapa yang dimaksud di sini? Yaitu Syekh Abdurrahman bin Abi Bakar bin Muhammad As-Suyuti. Imam Suyuti ini luar biasa. Namanya Abdurrahman bin Abi Bakar bin Muhammad As-Suyuti. Termasuk yang ngarang Tafsirul Jalalain itu Imam Suyuti. Ya, Syatibiyah yang ngarang yang ngarang syarahnya Imam Suyuti. Ya, banyak karangan beliau tuh. Ya, dalam segi ilmu nahwu ada, ilmu sharaf ada, ilmu tafsir ada, ilmu hadis ada, banyak. Ya, Imam Suyuti itu luar biasa. Ya, bermadzhab Imam Syafi'i, karena beliau itu katanya pernah berdoa ketika lagi pergi haji dan minum air zam-zam, ya, doanya supaya dijadikan ahli ilmu dalam segala bidang, ya, dari segi hadis, dari segi tafsir, dan itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua beliau kuasai. Dia, kata Habib Salim waktu itu dalam salah satu manaqibnya Imam Suyuti, beliau pernah mengatakan, saya tidak terlalu pintar mengenai fan matematika, ya, karena tidak terlalu pintar, saya cuma sempat mengarang 4 kitab saja. Nggak terlalu pintar tapi ngarang 4 kitab. Itu namanya tawadunya beliau. 4 kitab yang tebal-tebal, itu saya nggak terlalu pintar katanya, ya, jadi cuma ngarang 4 kitab. Yang lainnya puluhan kitab karangannya, yang luar biasa Imam Suyuti, ya. Ini madhab Syafi'i. Thumma syarahaha, lalu disyarahkan nazm ini syarhan mufidan, dengan syarah yang sangat bermanfaat. Fagala, dan beliau berkata, Ishruna zawwaja hakimun adamul wali wal faqdu wal ihramu wal adlu safar
habsun tawarin izzatun wa nikahuhu aw tifluhu aw hafidun idma qahar wafatatu mahjurin wa man junnat wala abin wa jaddin lihtiyaji qad dhahar wa amatur rasyidatu la waliya laha wa baitul mali ma'kufatin idh la darar ma' muslimatin ulliqat aw dubbirat aw kutibat aw ulidat mimman kafar. Nah ini bunyi nazamnya. Nazam itu susunan abiyat, lirik gitu ya. Bisa ada nadanya gitu ya. Kalau di pondok itu kan rata-rata hafalan itu kalau enggak ya bentuknya nazam atau ya biasa, kitab-kitab biasa itu dihafalinya itu dengan cara nyanyikan gitu ya. Nyanyikan dulu kalau waktu di pondok baca Imriti, baca Alfiyah, baca Zubat gitu. Kalau di Rubat Tarim itu hafalannya dibaca biasa, ada dengan nada-nada tertentu. Cuma kalau di Jawa itu lebih semangat, bawa galon. Ya, bawa galon gendang-gendangan kita dulu pondok dulu. Asik kalau di pondok langitan tuh ya. Pakai galon dung gitu ya. Abda'u bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Ada juga model lagu-lagu dangdut dipakainya. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani. Yang satu yang malas cuma bilang oi gitu oi doang. Ini pondok tuh seru dah. Asik ya. Fa'ala yaqulu fa'alan wa ma fa'alan wa huwa fa'ilun. Seru juga pondok tuh. Ya, ingat masa-masa pesantren tuh asik gitu nanti. Ya. Makanya rugi dah kalau nggak pernah mondok. Enak mondok itu ya. Nah sekarang kita bahas satu persatu. Fasuratul ula, contoh yang pertama, mimma yuzawwiju fihal hakimu, di antara permasalahan yang mana hakim ini yang menjadi orang yang mengawinkan perempuan itu. Yang pertama apa? Adamul wali. Ishruna zawwaja hakimun adamul wali. 20 perkara yang mana hakim ini mengkawinkan seorang perempuan, maksudnya menjadi walinya. Yang pertama adamul wali, tidak adanya wali. Walinya enggak ada. Baik tidak adanya hissan, benar-benar enggak ada. Gimana maksudnya benar-benar enggak ada? Bi allam yakun laha waliyun aslan. Ya, yaitu ketika seorang perempuan tidak memiliki wali sama sekali. Mbak mau nikah? Iya. Sama siapa? Tuh, Thalib. Sama Thalib ya. Terus walinya siapa? Tahu ya Pak, bapak saya udah meninggal. Kakek apalagi? Saudara saya anak sematawayang. Paman nggak ada, bapak saya sematawayang juga. Waduh, gimana ini? Nggak ada wali, udah nggak ada walinya ya. Maka yang menjadi walinya adalah hakim. Ya, bukan berarti dia nggak bisa nikah, siang nggak bisa nikah. Ya, pengen nikah, masa nggak boleh nikah? Maka yang menikahkan dia adalah hakim, karena tidak ada wali sama sekali. Au syar'an, atau ada tapi menurut syariat dianggap nggak ada. Ada walinya, cuma menurut syariat walinya ini nggak dianggap. Seperti apa misalnya? Bi an yakuna fihi man'un min sigharin. Apabila ada penghalang dalam diri wali tersebut untuk menjadi wali. Seperti apa penghalangnya? Min sigharin, masih kecil. Dia bapaknya meninggal, kakek meninggal, pindah ke saudara. Saudaranya adik saya Pak penghulu. Adiknya udah umur berapa? Masih TK lah. Masa TK jadi walinya? Ngomong apa dia? Nah ini nggak bisa. Berarti pindah ke hakim. Ya. Au jununin, atau gila. Bapaknya gila. Ya. Alhamdulillah punya bapak gila. Nah, maka kalau gila pindah ke hakim. Ya. Au nahwihi, atau contoh yang lainnya. Ya. Wala waliun ab'ad minhu, dan udah gila atau kecil, wali berikutnya kagak ada yang lebih jauh. Bapaknya gila, iya bapak saya gila. Emang kenapa gila? Waktu ibu saya meninggal, stres, sedih, jadi gila. Ya, kakek nggak ada, saudara nggak ada, paman nggak ada. Ya, gimana ini? Pindah ke hakim. Ya. Baik. Kemudian yang kedua katanya wal faqdu. Apa itu faqdu? Ai faqdul wali, tidak adanya wali. Kalau tadi walinya benar-benar nggak ada, ini faqdu itu kehilangan wali. Walinya ada, cuma nggak tahu di mana. Beda ya. Kalau tadi benar-benar nggak ada wali, ini faqad itu kehilangan. Ya, saya kehilangan sesuatu. Aslinya kan nggak ada itu sesuatu, tapi ini nggak ketemu. Walinya nggak ada, artinya nggak kehilangan wali. Ka'an ghaba, seperti misalnya walinya itu ghaib. Ghaib itu bukan berarti menghilang, artinya hilang ini nggak jelas kemana walinya.
walam yu'lam mautuhu wala hayatuhu, dan tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah mati. Misalnya bapaknya ikut perang atau merantau kemana, hidup susah, dah bapak ngerantau dah. Mana Pak, mau kerja mana? No, mau diajak ke Kalimantan atau mau diajak ke Saudi, TKI, berangkat ya. Sebulan 2 bulan kasih kabar, tahu-tahu lost kontak, ya, setahun 2 tahun nggak ada kabarnya. Kontak teman-temannya nggak tahu juga. Waduh, bertahun-tahun nggak ada, ya, masih hidup apa enggak kita nggak tahu, kan ada pernah kejadian begitu, ya. Nah ini gimana nih? Kalau walinya nggak kehilangan kontak, kita nggak tahu dia di mana, ada apa enggak, hidup atau udah mati. Sedangkan anak perempuannya mau nikah, nungguin sampai kapan Pak Hakim? Pak Penghulu? Kalau dibilang ya udah tunggu sampai ada kejelasan, ya kapan ada kejelasannya? Orang nggak ada kabar ini, ya. Nah kalau begini gimana? Anak udah mau nikah, maka yang menikahkan adalah hakim. Paham nih? Yang menikahkan adalah hakim. Kecuali hakim sudah menentukan atau memastikan bahwasannya bapaknya ini sudah meninggal dunia, walinya sudah meninggal dunia. Misalnya, ya, kalau tadi masalah pertama bapaknya atau walinya, ini wali nggak harus bapak ya, mau kakek, mau adiknya, mau abangnya, pokoknya walinya dia. Walinya pergi nggak jelas kemana, kabar nggak ada. Ya, dan tidak ada keputusan dari hakim bahwasanya bapaknya sudah meninggal dunia, maka dalam masalah ini pindah ke hakim. Beda masalahnya misalnya dilaporkan ini Pak Hakim, bapak saya nggak ada. Di mana terakhir kabar itu dia kerja di Saudi. Oh, kata Pak Hakim, saya mau nikah Pak Hakim. Tunggu, saya cari informasi dulu. Telepon KBRI yang sono di Saudi, di Jeddah. Ini tolong cari TKI namanya fulan. Ya, sabar ya Bu, sabar ya, ntar ada kabar seminggu lagi. Nah, dicari dulu sono. Pas seminggu dapat kabar, wah ini katanya si fulan fotonya ini benar, datanya ini, oh iya benar, kenapa ya? Udah meninggal, ya kecelakaan. Terus dikubur di mana? Dikubur di sono di Saudi. Nah kata Pak Hakim, Bu, ibu mau nikah? Iya, bapak ibu udah meninggal. Dari mana Pak? Ini kabar dari KBRI, ini berita kematiannya ada semuanya. Oh, kalau udah ada jelas kematiannya, maka tidak pindah ke hakim, tapi pindah ke wali berikutnya. Paham? Ya, beda masalah yang pertama. Masalah pertama nggak ada kabar, nggak ada kejelasan mati atau hidup, maka pindah ke hakim. Cuma kalau ada kejelasan sudah mati, maka pindah ke wali berikutnya. Jelas ya? Baik, ini masalah yang kedua. Wal faqdu wal ihram. Masalah ketiga, kapan pindah wilayah ini kepada hakim? Wal ihram, apabila wali, ihramul wali, dia sedang ihram, sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah, baik untuk dirinya sendiri ataupun dia wakilin buat orang lain, badalin haji, badal umrah kan ada, ya. Itu kalau pelajar-pelajar di sana itu yang sudah pernah haji, pernah umrah, termasuk cara cari pemasukan itu jadi badal haji atau badal umrah, ya. Misalnya Salim punya orang tua, udah tua banget atau udah tua dan udah meninggal dunia atau sakit, nggak bisa haji, nggak bisa bangun, maka dia pergi haji, dia pengen menghajikan orang tuanya. Sedangkan Salim baru sekali haji, Salim nggak bisa membadalkan karena dia belum pernah haji. Yang boleh itu yang sudah pernah haji, dibadalkan ke orang lain yang sudah pernah haji. Ini boleh, itu lumayan tuh, ya, dapat duit Lim, ya, tahu sekarang berapa tuh, ya. Lumayan. Pelajar-pelajar sana itu cari badal. Dulu bapak saya itu orang tua ceritanya dulu kan belajar di Mekah, ya, itu cari duitnya pas musim haji, gitu. Dan cerita orang tua saya itu beliau ini di Mekah nggak pernah dikirimin sama Bapak Haji Sanip, nggak pernah ditransfer, nggak kayak kita mondok, ya. Jadi nyari duitnya itu musim haji itu. Ntar dia jadi tukang foto, gitu ya. Ntar jadi guide, gitu, guide yang nunjuk itu, ya, orang mau ziarah atau jadi cari badal, gitu. Nah ini kalau orang lagi ihram, lalu anaknya pengen nikah, maka dia nggak bisa. Baik ihramnya untuk diri sendiri ataupun buat orang lain, nggak bisa jadi wali, ya. Bil haji au bil umrati. Ya, baik ihram haji atau umrah, sahihan kana au fasidan, baik hajinya sah atau tidak sah, tetap aja, ya, ini yang menikahkan adalah hakim, ya, yang menikahkan adalah hakim. Jelas kira-kira nih, ya.
Jadi misalnya bapaknya lagi pergi haji, oh anaknya mau nikah, Pak saya mau nikah, tunggu bapak paling 40 hari atau sebulan lagi, kelamaan Pak udah ngebet. Gimana ini, daripada saya zina Pak. Ya udah dah, minta tolong Pak Penghulu. Maka yang jadi walinya adalah Pak Penghulu itu, hakimnya tadi. Jelas kira-kira? Jelas ya. Kemudian wal adlu, ar-rabi'ah al adlu. Apa itu adl? Adalah yang pertama hukum adl haram. Hukum adl haram. Ya, adl itu ntar kita kalau bahasa kita nih ogah gitu ya. Apa itu adl? Wa dzalika bi an tad'uwa al-balighatul 'aqilatu ila kuf'in wa yamtani'ul waliyyu min tazwijiha. Ya. Ini apabila seorang wanita yang sudah balighah dan berakal sehat. Ada perempuan sudah balighah, akalnya sehat. Dia minta tolong kepada walinya agar dinikahkan kepada laki-laki pilihan dia yang sekufu. Tiba-tiba walinya ogah. Ya. Ogah ngawinin. Kan anak sekarang beda sama anak dulu. Kalau orang dulu mah dijodohin. Gitu ya. Tahu-tahu di rumah bapaknya datang bawa cowok. Nih, temen enggak? Gitu. Atau dikasih foto. Nih anak teman bapak nih. Temen enggak? Siapa? Ustaz Hafid. Ini kan punya bini. Temen enggak lo? Gitu. Ya. Jangan tapi bini marah. Oh, jangan dah. Bang Komar ya Bang Komar gitu. Ya, orang dulu begitu. Iya aja kadang. Tapi anak perempuan sekarang beda. Ya, dia udah punya pilihan sendiri. Makanya sampai mengatakan sekarang bukan zaman Siti Nurbaya gitu. Dulu Siti Nurbaya kan dipaksa nikah sama Jatuh Maringgi gara-gara utang. Gitu ya. Sekarang enggak, anak perempuan sekarang milih. Kadang bapaknya udah nyodorin nih, anak teman bapak nih. Orangnya pintar, baik, ustad. Enggak, sudah punya cowok gitu, ya. Nah, ini kalau ada perempuan yang sudah balighah dan dia akalnya sehat, enggak gila, ingin minta dinikahkan dengan cowok pilihannya yang sekufu, ingat yang sekufu, ya, sederajat sama dia. Walinya kagak mau. Ini namanya adl. Wali yang adl. Adl itu ogah nikahin. Nggak perlu alasan apapun. Emang kenapa sih Pak? Kagak mau nikahin saya sama dia? Nggak mau saya. Alasannya apa? Terserah saya nggak mau. Terima adl. Ya. Kalau ada alasan sesuatu ya, itu misalnya ogah, kenapa? Kan sekufu sama saya. Iya sekufu, cuma mukanya saya kurang seneng. Ya. Mukanya jutek, misalnya gitu. Judes, misalnya gitu. Pokoknya bapaknya ada aja nggak seneng, ya, karena mungkin bapaknya punya pilihan lain, gitu kan ya. Nah ini gimana nih kalau model begini? Walinya nggak mau nikahin dia, padahal pilihannya ini sekufu. Beda kalau seandainya walinya punya alasan karena tidak sekufu. Contoh, ada Syarifah, anak seorang Habib, seorang Sayyid, anaknya perempuan, marganya misalnya Al-Idrus, ya, kenalan sama satu laki-laki, namanya Komarudin Al-Batawi, gitu kan. Datang ke bapaknya, Walid, Abi, nih saya senang sama Komar. Komar siapa? Al-Haddad, bukan, ya. Al-Idrus, bukan. Terus Al-Batawi, kata bapaknya, ogah, ya. Al-Pinangi. Enggak, saya nggak mau nikah. Ngapa? Nggak sekufu. Kita Al-Idrus, dia bukan Sayyid. Ntar anak-anak ente bukan nggak jadi Sayyid lagi. Oh, saya senang sama Komar. Nggak ada. Bapaknya, gua nggak mau. Nah, itu namanya bukan adil, karena laki-lakinya nggak sekufu. Paham kira-kira nih? Ini laki-lakinya sekufu dalam segi ilmu, dalam segi nasab. Sekufu, bapaknya nggak mau. Ini namanya adil. Kalau bapaknya nggak mau mulu, maka pindah walinya kepada hakim. Jelas ya? Tapi ini katanya wala budda min thubutihi 'indal hakimi bi bayyinatin aw imtina'ihi min at-tazwij bi huduril hakim ba'da amrihi lahu bidzalik. Kapan dikatakan laki-laki ini wali ini dikatakan adil? Apabila hakim sudah memutuskan bahwasannya bapak ini adil. Ya. Gimana caranya? Misalnya dilaporin sama calon suami sama calon istri ini. Pak Hakim, saya mau nikah sama istri cewek pilihan saya. Kata yang perempuan, iya Pak Hakim, saya juga udah senang sama dia. Masalahnya di mana? Bapak saya nggak mau. Coba panggil bapaknya sini, ya. Nggak bisa bilang nggak mau doang, harus ada bukti. Ya kalau cuma asal ngomong doang, gampang banget nikahnya. Hakim nggak boleh sembarangan. Benar nggak mau? Iya Pak Hakim. Saya tanya ya, udah nggak usah Pak Hakim, dia nggak mau. Nah, itu namanya nggak ada bukti.
Ada bukti nggak? Misalnya ada saksi. Ini saya bawa saksi siapa? Ya dia sama Zainul. Ente benar melihat bapaknya nggak mau? Iya Pak Hakim, saya lihat sendiri nggak mau mulu. Kenapa nggak mau? Mau. Dibilang mau nggak mau aja. Ada saksi dua, namanya bayinah nih. Ya bukti saksi dua, itu boleh. Hakim mengatakan, oh berarti bapaknya adil. Nah, kalau adil, saya jadi hakimnya. Atau dipanggil, ya. Oh saya nggak bisa percaya mas, mbak. Ente mau nikah, bilang bapak nggak mau nikah, saya nggak bisa langsung percaya. Saya minta hadirkan orang tua kamu ke sini. Bilang dipanggil sama saya, dipanggil sama hakim. Panggil bapaknya. Sini, Pak De, atau hakim. Ya, ini anaknya mau nikah. Iya Pak Hakim. Ini calonnya. Iya. Sekufu. Katanya kamu nggak mau nikahin. Iya. Emang apa? Ya nggak mau aja saya. Nggak serak saya. Gitu. Sama pilihan anak saya. Jangan begitu, anak ente ntar balik. Jadi dosa kalau begini. Nikahin dia. Nggak mau. Bener nggak mau? Nggak mau. Ya udah. Kalau gitu ente saya hukumi adil. Ente ogah nikahin, maka yang walinya adalah saya. Nah itu ya harus ditetapkan dulu benar-benar orang ini adil. Jelas kira-kira? Nggak boleh hakim itu cuma dapat laporan dari sang perempuan atau calon suami, udah Pak Hakim nikahin saya udah, ya, bapak saya nggak mau, ya udah ayo sini. Nggak boleh begitu, harus di cross check dulu. Ya bisa jadi bapaknya itu nggak mau karena tidak sekufu gitu ya. Baik. Kemudian yang kelima, safarul wali ila masafati qasrin fa akthar. Nih ya. Yang kelima katanya, kapan hakim boleh menikahkan seorang perempuan menggantikan walinya? Safarul wali, apabila walinya sedang safar, sedang melakukan bepergian ila masafati qasrin, sampai jarak yang bisa mengqasar salat. Nah, ini dia. Atau lebih. Jarak yang bisa mengqasar salat ini ulama khilaf. Ada yang mengatakan 84 km, ada yang bilang 90 km, ada yang bilang 120 km. Yang madzhab kita paling rendah 84. 84 dari sini kemana ya? Puncak tuh udah lewat tuh, puncak pas udah lewat. Enggak, satu jalan, one way, bukan return. Ya, satu kali jalan itu 84 atau lebih. Ya, kalau saya waktu itu lihat waktu ke puncak itu kan ada kayak tiang kecil tuh di pinggir jalan. Itu kalau kita baru sampai Taman Safari belum. Cuma kalau sampai puncak pas itu 90 lebih tuh. Ya, itu udah boleh. Ya, jadi kalau kebetulan mertua ada villa di Kota Bunga, itu kalau sono saya kosor. Gitu, karena udah lewat dari 90 kilo. Gitu ya. Cuma kalau kurang dari itu belum boleh kosor. Nah, kalau wali sedang safar, anak perempuannya mau nikah, ya, bapaknya safar dan perjalanan jarak jauh, maka yang jadi hakim, yang jadi wali adalah hakim. Jelas nih? Ya, kalau dia masafatul qasar. Cuma kalau misalnya tanya Pak Hakim, saya mau nikah, bapaknya mana? Oh, lagi safar Pak Hakim. Safar kemana? Bogor dekat. Samperin, datangin sini untuk nikah. Nah, ini kalau yang jaraknya dekat belum boleh hakim menikahkan, tapi tetap walinya. Ya karena jaraknya bisa ditempuh, bisa disamperin tuh bapaknya. Cuma kalau jarak jauh, apalagi sampai luar provinsi, luar kota, luar daerah, luar negeri, nah itu jauh tuh. Nah ini yang jadi walinya adalah seorang hakim. Jelas ya? Nah, kalau di kitab-kitab fikih itu, yang kitab-kitab yang besar itu, ini nggak harus walinya yang safar, kadang kita sendiri ntar bisa juga yang kita yang safar kalau kita mau akal-akalin nih, ya. Dia bukan ngajarin nggak bener ya. Coba bisa kejadian, misalnya gini, bapaknya nggak setuju. Ini sih ngajarin kalau mau kawin lari cerita ini. Bapaknya nggak setuju, ya. Pak, saya cinta Pak, nggak peduli gua kesek sama dia, ya. Akhirnya bingung ngomong sama pacarnya, Bang, gimana ini Bang? Bapak nggak setuju. Kebetulan pacarnya ngaji sama saya. Oh, kata Ustaz Hafid, bisa ada caranya. Gimana caranya? Kita pergi ke satu wilayah yang jaraknya itu masafatul qasar. Pergi ke Bandung. Oh, di Bandung ada Kiai Salim namanya. Datang ke Kiai Salim. Kiai Nur Salim, ya kenapa? Nih saya udah senang berdua, bapaknya nggak setuju. Ya, terus gimana? Nah,
kan ini jaraknya udah lebih dari masafatul qasar ya. Saya mengangkat antum, mau nggak saya angkat jadi wali hakim saya? Itu namanya tahkim ya. Kalau masafatul qasarnya datang ke penghulu, misalnya datang ke Bandung, nyampe di Bandung mau nikah sama penghulu, susah karena kan isi di sini kagak ada. Nah, tapi ada cara namanya tahkim. Tahkim itu mengangkat seseorang yang alim, yang ngerti ilmu agama untuk menjadi wali hakim, karena jarak bapaknya lebih dari masafatul qasar. Datang ke kiai, kiai tolong nikahin saya angkat ya, kami angkat antum berdua jadi wali si perempuan ini. Oh iya, saya terima, nikah dia. Boleh begitu? Boleh. Sah nggak? Sah. Cuma ya jangan. Saya ngajarin biar begitu, bukan. Ini dari segi sah fikih sah, boleh. Tapi jangan, saya nggak nyaranin begini. Kenapa? Ya ente namanya kurang ajar sama mertua. Ya, itu namanya kurang ajar sama mertua, kan anaknya mertua ente. Emang ente pengen anaknya digituin? Ya, ini cara kalau udah mentok banget udah ini. Ya, cara udah mentok artinya saya nggak ada pilihan lain, Ustaz. Saya nggak bisa lihat perempuan lain dah. Perempuan juga gitu, saya nggak bisa, Ustaz, pindah ke lain hati. Udah dia doang dah. Ya, he's the only one dah. Nggak bisa pindah lagi. Jadi gimana? Nggak bisa move on, nggak bisa. Udah dia harus dia. Kalau enggak saya zina dah. Wah, kacau kalau zina ini. Bapaknya nggak mau, dia udah siap zina berdua. Ya, daripada haram nikah. Bapaknya nggak mau, wali hakim. Cuma nggak tercatat di agama di negara ya. Jadi nikah syar'i, nikah sirri sah dari segi fikih. Cuma saya nggak menyarankan cara begini ya, karena kan kita nikah pengen menggabungkan dua keluarga besar, bukan dua orang doang. Nikah itu menggabungkan dua keluarga besar. Nah ente kalau caranya begini, yang ada bukan menggabungkan, yang ada ribut dua keluarga. Lu anak lu nggak tahu aturan tuh, anak gua dibawa kabur, anak lo ya bego mau juga, anak gua malah yang diajak gitu, berantem dua keluarga. Jangan ya, pikirin dulu ya. Makanya tuh kita ini jangan cuma melulu fikih mulu, cuma tasawufnya kagak. Kan berkali-kali saya ingatkan ya, jangan, kata para ulama kan gitu, man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tafassaqa. Orang yang cuma ngaji fikih doang, ilmu agama dia tahu, ilmu syariat, cuma ilmu masalah hati, masalah akhlak, adab nggak pernah belajar, ini bisa jadi orang fasik. Di antaranya begini contohnya tuh, wah tenang aja deh, saya tahu ilmunya, kita bisa kawin lari. Bener? Iya. Oh, saya udah ngaji sama Ustaz Hafid yang waktu ngajarin. Waduh, saya dibawa-bawa lagi ya. Saya cuma ngasih tahu tapi nggak ngajarin, saya nggak memerintahkan ya. Ya kalau kita mau manfaatin ilmu kita buat main-main nih, gampang. Nikah nggak pakai wali bisa ya, ikut mazhab Hanafi. Nikah nggak pakai saksi bisa, ikut mazhab Maliki. Nikah nggak pakai wali, nggak pakai saksi, mazhab Abu Dawud Al-Zahiri. Bisa, ilmunya ada, cuma jangan, saya nggak menyarankan gitu ya. Udah deh, tenang aja deh, nggak usah pakai wali, kita pakai saksi aja dua ya. Ada muhdhar dorobi, tenang, lu jadi saksi gue bayar 200 ya, udah jadi saksi, gue mau nikah nih. Wah, mazhab siapa? Hanafi. Oh, alim ya, orang alim. Ya, tapi jadi keblenger jadinya, mainin hukum ntar, kesian orang tuanya. Masa ente nggak hargain bapak mertua ente, orangnya masih hidup? Oh, jadi begitu ya. Bang, gimana bang, orang tua nggak setuju? Kalau nggak setuju deh, nggak ada cara lain, nggak ada cara lain, ya udahlah kita pisah aja, cari yang lain gitu enaknya ya. Pisah aja, saya nggak bisa ninggalin abang, saya bisa gitu ya. Daripada ribet, ngapain, cari yang gampang ya. Gimana Pak? Udah siap makan? Siap. Udah siap makan, udah siap ya. Kalau udah makan udah siap, gak usah lama-lama gitu ya. Ya, paham nih ya. Jadi ini yang kelima, kasus hakim bisa menikahkan seorang perempuan padahal walinya ada. Ini apabila walinya itu berada dalam jarak masafatul qasar. Jadi yang safar ini baik walinya yang safar atau perempuannya ini yang pergi ya. Itu udah nggak benar juga sebenarnya. Nggak boleh dia keluar rumah tanpa izin wali, bapaknya kan nggak boleh ya. Cuman udah kebangetan, udah ngebet, gimana sih ya. Kan orang kalau udah nekat begitu, udah bang cari aja ustadz, cari kiai yang bisa nikahin kita gitu. Datang ke Wahyu, ya ke saya
wah katanya bisa nih, saya lihat di Facebook Ustaz ngajarin, waduh kacau nih. Ya saya nggak mau begitu. Ya kalau emang caranya baik-baik silahkan. Ini kalau cara nggak benar jangan ditolongin. Ya tapi saya takut zina Pak Ustaz, nah, bingung ya. Kalau gini ya saya takut zina Pak Ustaz, gimana ini? Aduh ya. Yang ada ntar kita jadi masalah sama bapaknya nih. Cari ustaz lain dah tuh, ustaz Pepen tuh udah jenawi tuh. Ya. Pepen yang kena ntar. Ya, dapatnya nggak seberapa, nikahin orang dimarahin iya ntar dikasusin. Ya, naudzubillah. Nah, ini jadi ada beberapa masalah hakim bisa menikahkan wanita yang bukan anaknya dia karena sebab walinya ada penghalang. Di antaranya tadi, ya wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sampai sini? Sesuai tema atau luar tema? Ya, lebih. Ya. Saya mundur. Ente aja nggak usah mundur. Ya, ente. Ya, Robi menikah terus. Perempuan ini dalam keadaan nggak suci haid. Baik. Apakah pernikahannya itu sah? Baik. Perempuan, ada seorang laki-laki namanya Robi, dia ingin menikah. Nah, calonnya si perempuan ini sedang haid. Apakah sah pernikahan Ustaz? Sah. Sahnya pernikahan tidak disyaratkan perempuan lagi suci, enggak. Ya, boleh lagi haid atau tidak, ya. Maka tetap sah. Yang penting akadnya itu benar. Ya, syarat rukunnya terpenuhi. Tidak tergantung sama lagi haid atau tidaknya seorang perempuan. Nggak bisa langsung honeymoon. Ya, cuma itu masalahnya kata Pepen. Nanti habis akad nikah nggak bisa langsung honeymoon. Nunggu sampai dia bersih dulu. Ya. Ya kalau ente masih tetap mau honeymoon, ya mainnya pas foto dah, ya pas foto. Ya. Ini red zone gak boleh, gitu, ya. Jadi ntar kalau mau nikah itu tanya dulu, dek, adek biasanya head tanggal berapa? Gitu. Saya 20 ke atas bang, berarti jangan bikin acara di tanggal itu, ya. Tanggal 1 sampai tanggal 20 boleh, 20 ke atas jangan. Gitu. Ntar jadi sengsara itu, ya. Udah halal nggak bisa dipegang. Jelas kira-kira? Ya, ada lagi yang mau nanya? Ya, silakan. Baik. Oh iya baik. Dari sisi agama atau sisi yang lainnya seperti apa? Karena Ya, jadi katanya gini, ayah mertuaku sekarang menjadi ayah tiriku. Kenapa bisa begitu terjadi? Karena ini perempuan, ya, misalnya nikah sama seorang laki-laki, Robi nikah sama Aisyah misalnya, ya. Nah, Aisyah ini bapaknya Robi Muhdor, berarti kan Aisyah manggil Muhdor bapak mertua, ya. Si Muhdor begitu ngelihat emaknya Aisyah, namanya Fatimah janda, demen, namanya Besan, ya kan? Nanya, itu siapa? Nah, itu ibu saya. Wih, cakep juga ini. Gimana saya nikahinnya? Boleh nggak masalah. Ya, jadi kasus itu yang terjadi sekarang itu dari segi fikih sah pernikahannya, ya, nggak masalah. Bahkan lebih dahsyat lagi, ada lagi yang sah. Misalnya, ya, seorang bapak, seorang orang dewasa nih, duda misalnya, nikah sama anak muda perawan, ya, seorang duda, dia punya anak laki-laki nih, seorang duda ini nikah sama anak perawan, ya, masih muda, kan ada yang begitu, yang penting duitnya kenceng, kan ya. Nah, nikah ada tuh, ya, begitulah udah nikah, berarti kan bapak ini punya mertua, ibunya dia. Nah, ibunya perempuan ini janda, ya, ibu yang perempuan janda, kayak tadi tuh, ya, janda. Begitu ngelihat janda, anaknya demen sama tuh janda. Nah, ini lebih kacau lagi nih. Bapaknya seneng sama anaknya si duda demen sama tuh perempuan si janda. Akhirnya kata anaknya, "Pak, saya mau nikah sama siapa?" Tuh, lah, besan gua. Mengapa seleranya begitu? Biar kata janda masih top, cakep itu, ya. Kan janda kalau ya masih bisa ngerawat diri kan penampilan tetap cakep. Ya, dulu waktu di PIM itu lagi belanja ketemu sama Vena Melinda.
Kan janda itu. Ya cuma masih kayak anak muda stilnya, gayanya, bodinya juga masih kayak anak muda. Anak muda kalah sama dia bodinya malah. Ya, saya janda itu Pak. Ya, lah itu besan gua, ya nggak apa-apa udah. Itu mantu mertua gua, nggak apa-apa. Jadi anaknya dapat emaknya, bapaknya dapat anaknya, itu boleh. Tapi yang bingung itu manggilnya gimana itu? Ya kan? Bapaknya manggil mertua, ya ibu, ya kan? Ibunya nikah sama anaknya, berarti kan bapak mertua. Lu cium tangan sama mertua. Kata anaknya cium tangan Pak, gue mertua lu apa? Bapaknya mertua lu. Dia sama-sama cium tangan. Bapaknya cium tangan anaknya, anak cium tangan bapaknya. Ini yang lebih parah lagi. Cuma boleh nggak? Boleh. Dalam segi sah, dalam segi fikih, ya. Cuma lucu aja. Hah? Ada lebih kurang bagus. Ya. Ya mungkin bapaknya seleranya anak muda, anak-anaknya seleranya janda kan bisa juga. Gitu kan, janda walaupun ini ya pengalaman kan lebih menarik, benar katanya. Gitu. Itu. Jelas kira-kira? Mas Sulaiman jelas ya? Jadi boleh dari segi fikih sah itu. Sah-sah saja. Ya. Belum jelas. Anda belum praktek. Ya. Ada lagi yang mau nanya? Gak ada? Cukup ya? Kita tutup dah. Roy, kenapa Roy? Pulang Cilacap ya. Oh iya, Roy mau mudik nih. Ya kita baca Fatihah. Udah kalau nanya kita tutup dengan Fatihah. Pertama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari di pagi hari ini Allah jadikan sebagai ilmu manfaat. Dan mudah-mudahan kita semakin mengerti syariat Nabi Muhammad SAW sehingga apapun yang kita kerjakan semua berdasarkan ilmu. Yang kedua kita mohon sama Allah biar kita diberi Allah taufik hidayah sampai akhir hayat kita bisa mengisi hari-hari dengan ibadah sampai meninggal mati sedang ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doain orang tua kita yang masih masih hidup, guru-guru kita yang masih hidup, Ayahanda Kiai Ghazali Musannif, Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Attas, Habib Abdurrahman Syekh Al-Attas, semua guru-guru kita, orang tua kita yang masih hidup mudah-mudahan panjang umur dalam sehat wal afiat, yang sedang sakit diangkat penyakitnya, ya yang sedang susah dimudahkan urusannya, yang sedang terlilit hutang dimudahin bayar utangnya, dan mudah-mudahan semuanya hajat kita dikabul, baik hajat dunia maupun akhirat. Ini juga ada saudara kita Rai yang pengen pulang ke Cilacap touring naik motor. Gitu. Saya tanya kenapa? Hah? Ya, dia bilang kalau berangkat malam takut ketemu anjing gunung lagi. Jadi dia berangkatnya pagi aja biar aman. Ya, dia pulang karena istrinya sebentar lagi ingin melahirkan. Ya, ini ya. Jadi kita doain mudah-mudahan perjalanannya selamat sampai tempat tujuan. Ya, istrinya ketika melahirkan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat ibunya, selamat anaknya dan mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang saleh ataupun salihah. Dan kita yang mendoakan mudah-mudahan anak-anak kita juga Allah jadikan anak yang saleh dan salihah. Yang belum nikah kayak Muhdar sama Robi Tolib ini mudah-mudahan ya sabar dulu dah, ngaji dulu, belajar dulu ya kurang lebih 10 tahun lagi dah kurang lebih. Atau 15 tahun lagi baru jadi orang alim baru ngaji baru nikah dah tuh ya. Dan mudah-mudahan kita semuanya dia keluar dari sini diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنن واغفر واصدر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.